صلوا على النبي محمد.
Walwakun minal iman wala takun minal firman innahu alwakun induni abadina ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ربنا في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, kepada para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, para asatidz, para sesepuh ataupun bini sepuh, wabil khusus kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Baim Salahuddin, kepada wabil khusus kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Nasir, wabil khusus kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Asyad Subriyadi, wabil khusus kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Arda yang saya muliakan. Ada masalah Bapak dan juga kepada Bapak Abu Zaid yang saya hormati. Terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sedangkan menghidupkan beberapa kenikmatan yang mana kita sekalian hidupkan rahmat taufik saja dan inayahnya, sehingga dalam kesempatan malam hari ini kita sekalian alhamdulillah bisa hadir, bisa berkumpul, bisa baca mulai ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam beriring selalu semoga Allah limpahkan kepada diri kita, panutan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan insyaallah kepada kita sekalian mudah-mudahan tergolong umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang senantiasa menjalankan semua apa yang telah diperintahkan Allah dan meninggalkan semua apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan sahabat ummah di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang saya muliakan, mohon maaf saya di sini akan membacakan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua
adalah pembacaan suci Al-Quran. Yang ketiga sambutan-sambutan. Yang keempat adalah acara inti, dan kelima penutup ataupun doa. Untuk mempersingkat waktu kita mulai dengan acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka dengan membaca umum kitab, di mana di dalam menyelenggarakan pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan, tidak ada suatu pun, dan tentunya yang kita harapkan bersama-sama mudah-mudahan mendapatkan pahala dan sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah billahi ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk menjaga acara yang kedua kita membaca dari suci Al-Quran yang dibawakan oleh Al Ustaz Bapak Hasan Supriyadi. Sebenarnya waktu dan tempat dipersilakan. Sallallahu alaihi Muhammad.
Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, mari kita membaca sholawat dulu kepada Nabi. Karena pada malam hari ini kita acaranya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mbak ibu-ibu, bapak-bapak yang di luar masuk ke dalam karena tim Agro sudah pulang. Jadi ini di dalam kosong. Ayo, bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau ke dalam silakan. Ayo bapak-bapak. Wabarik alaihi sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati para alim, para asatidz, para guru-guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada Al-Muhtaram Al-Ustaz Baim Jalaluddin, wabil khusus juga kepada qori kita yaitu Bapak Ustaz Asep Supriyadi, wabil khusus juga kepada guru kita Bapak Muhammad Nasir yang selalu memberikan ilmunya kepada kita setiap malam Selasa. Yang saya hormati juga kepada Bapak guru kita juga, Bapak Haji Zainal Arifin, namun beliau tidak bisa hadir dikarenakan masih umroh. Yang saya hormati juga pada Bapak Ustaz Adha. Yang saya hormati juga tak lupa kepada Bapak Ketua RW kita, Bapak Haji Tollah Hasanuddin beserta jajaran. Yang saya hormati juga kepada Bapak Bimas Jembatan Besi, Bapak Aksin yang alhamdulillah mewakili Bimas Tambora. Wabil khusus juga kepada panitia acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
Yang saya hormati juga pada DKM Masjid Nurul Bayan, yaitu Bapak Marwoto. Yang saya hormati juga kepada pengurus Musola Nur Sa'adah yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat panjang umur. Karena dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melangkahkan kaki, menggerakkan anggota badan kita dari rumah ke majelis yang mulia ini dalam rangka memperingati acara Maulid Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan niat dan langkah kita dari rumah ke majelis yang mulia ini mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lupa juga sholawat seiring salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini telah mendapatkan syafaatul bersama beliau di hari kiamat nanti. Para bapak dan ibu hadirin hadirat pada acara Maulid ini, Maulid Nabi ini, izinkan saya sebagai selaku ketua panitia pelaksana ingin menyampaikan beberapa kalimat sambutan pembukaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya saya sebagai panitia ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu donatur yang telah begitu dermawan menyisihkan sebagian rezekinya untuk acara peringatan Maulid Nabi ini. Terima kasih juga untuk seluruh panitia Maulid Nabi yang sudah bekerja keras siang dan malam menyiapkan semuanya, mulai dari menyusun proposal, penggalangan dana, penyusunan acara dan lain-lain sehingga terlaksananya acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga usaha dan kerja keras para panitia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul di majelis yang mulai ini, yaitu di Musola Al Hikmah RT 01 RW 01 Kelurahan Jumatan Besi, di dalam dengan niat ikhlas dan tulus untuk memperingati acara Maulid Nabi agar hikmah yang kita petik tentunya ada. Diharapkan juga dengan adanya peringatan Maulid Nabi ini kita memiliki semangat juang dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai panitia, mewakili panitia. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua panitia penyelenggara yang telah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap para
tokoh, para ustadz, alimil ulama. Saya ngeri ini, banyak guru-guru saya ngomong bingung nih. Tapi jujur, secara pribadi saya bangga terhadap warga dan masyarakat RT 01 khususnya. Pemudanya dahsyat, kerjasamanya luar biasa. Wabil khusus yang saya hormati guru saya Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Ustadz Baim Jalaluddin dari Rangkas Bitung. Tapi alhamdulillah ada permukimannya di sini, Bu. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Nanti kita dengarkan tausiahnya, mudah-mudahan bermanfaat khusus buat beliau pribadi, umumnya buat kita semua, buat para jamaah. Insya Allah. Kemudian yang saya hormati guru saya Kiai Haji Nasir, alhamdulillah guru pengajar kita, pendidik kita, jauh-jauh dari Pasar Kemis sudah berada juga di tengah-tengah kita. Alhamdulillah kita doakan beliau mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, kekuatan, serta bisa berbagi ilmu dengan masyarakat RT 01 khususnya, umumnya di RW 1 khususnya untuk beliau, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang saya hormati juga saya cintai serta saya banggakan guru saya Bapak Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Adham. Alhamdulillah beliau sudah berkenan hadir. Beliau juga membimbing di Mushola Al-Hikmah ini dalam acara manakib yang setiap bulan sekali kita lakukan. Tadinya sebenarnya setiap malam Jumat, sehubungan di sini banyak pegawai atau pekerja, jadi takut terlalu keporsir. Tapi jujur Pak, manakib di sini selesainya 9:30, nggak sampai jam 2 pagi. Insya Allah nanti menurut saya kalau memang mau bisa bergabung ke sini aja datang. Seketemunya makanan mah. Kadang ini dipush dari Haji Pujiono nih dan Ibu Asri, suami istri sebagai catering. Jadi nggak pernah kosong untuk snack dan makanan. Insya Allah pulang dibekelin aja. Itu apa namanya, remeh ngumpul kejo. Intermezzo setik lah, biar nggak terlalu tegang. Kemudian tak lupa kori kita, alhamdulillah sahabat saya Bapak Ustadz Asep Supriyadi. Di sela-sela kesibukannya panggilan bisa satu hari bisa 4 kali. Ini bentrok sebenarnya, berhubung ya sudah dipesan sama kita, alhamdulillah beliau memilih ke sini, termasuk guru kita Ustadz Baim juga ada ceramah di Ar-Rahman. Kita tarik dulu kemari supaya memperkenalkan regenerasi muda, para kiai, para guru-guru bisa juga berpartisipasi. Ditambah lagi saat ini adalah hari santri, jadi motivasinya saat inilah kita berbuat seorang santri untuk warganya, untuk masyarakatnya, untuk lingkungannya, untuk Indonesia pastinya. Takbir! Waduh, anak siapa? Masih panjang ya, tak panjangnya nih ya. Ayat tilu materinya, kritik si tilu gen. Kemudian terima kasih kepada bil khusus Ketua DKM merangkap Ketua RT 01 Bapak Udin bin Anin yang telah semangat bersama jajarannya, Bang Komar, Bang Ugi, Bang Erlan, Pak Haji Pujiono, Pak Wagimin, Pak ya Sedamat yang luar biasa sudah membantu sepenuhnya. Lalu Ustadz Tikno, Asep, ini semua, jadi tidak ada panitia sebenarnya. Kita menciptakan di lingkungan sini kerjasama dan sama-sama kerja. Setuju? Jadi lamun cek kurang kidul teh orang itu tuh seberang itu Pak Aing. Pokoknya setiap ada kesempatan sikat. Tahu dong, ini adalah majelis Allah. Tahu dong, ini akan merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Pasti semua umat Muslim itu mencari syafaat
mencari syafaat Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul apa benar? Ini kayak cara mana idenya orang tuh bisa kiai kan bagian. Lalu kemudian alhamdulillah terima kasih Ketua Masjid Jami Nurul Bayan. Nah di Nurul Bayan ini tanggal 5 random acaranya sudah dibuat. Namun kiai korinnya kita belum dapat, baru tadi rencananya. Betul Ketua ya? Ketua? Terima kasih. Bapak Haji Komar bentar lagi naik haji, udah saya panggil haji aja, amin. Biar cepat terlaksana. Udah selesai daftarnya, masalah berani saya panggil haji. Insya Allah kita doakan lancar. Amin. Kemudian Bapak RT 2 Pak Ustadz Jordan Hasimunto, ini Pak beda namanya nih, tapi panggilannya gampang, Bang Jo. Kemudian yang terhormat juga Ketua Mushola Nur Saadah yang dari seberang, banyak yang dari seberang, alhamdulillah itu ibu-ibunya juga, padahal kita melalui WA aja ya, karena inilah bahasanya pengurus dengan warganya mengedepankan sifat saling memaklumi. Betul apa benar? Jadi kalau kita harus sonding satu persatu, nggak keburu waktunya Pak. Dengan adanya grup WA di lingkungan RWK 01 ini kita bisa share kegiatan-kegiatan positif yang ada di lingkungan. Nah ini juga salah satu pemicu untuk semangatnya di lingkungan siar yang ada di lingkungan RW 01. Terima kasih Bang Bilal donatur, Ibu Haji Asri, Pak Haji Pujono, luar biasa. Dari awal berdirinya pengajian di sini, alhamdulillah mereka semua selalu mensupport kegiatan-kegiatan yang baik. Terlepas dari itu semua, saya juga kepengen kepada warga di sekitar sini, warga di sekeliling ini, sama ikut bergabung, dan ucapan tadi sudah disampaikan sama ketua. Kemudian yang terhormat Bapak Kapolsek Tambora, Bapak Kompol Putra Pratama SH MSI, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Bimas Kelurahan Jembatan Besi, Bapak Aitu Aksin Mujajin. Terima kasih Pak atas kehadirannya, terima kasih banyak. Ini sungguh sangat luar biasa. 3 pilar sudah kumpul di majelis ini, tentu majelis ini akan menambah kekuatan dan keberkahan insya Allah. Aduh, canangan panjang. Iya, sebentar. Udah ya. Pertama, mari kita sama. Mohon maaf Bu. Ibu-ibu, para hadirin jemaah sekalian yang hadir di tempat ini, yang saya cintai juga saya banggakan, terutama Bu Haji RW dan rombongan, Ibu Haja, aduh lupa namanya Bu. Udah pokoknya mah insya Allah lah, niatkan karena Allah di majelis ini insya Allah dapat pahala, dapat syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya begitu dah. Yang pertama, mari kita sama panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam kesempatan malam hari ini, syukur alhamdulillah kita semuanya diberikan kekuatan kesehatan sehingga kita bisa melangkahkan kedua kaki, mengayunkan kedua belah tangan ke tempat majelis yang amat sangat mulia ini, yakni Majelis Al-Hikmah RT 01 RW 01. Selanjutnya selawat serta salam mari kita sama sanjungkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikut dan juga sahabatnya, dan insya Allah kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kegiatan cukup padat hari ini, ada 3 titik maulid di RW 1 doang, belum di seberang tuh Ar-Rahman ngundang juga, memang kita biasa di sana, cuma ya berhubung ini lebih penting lingkungan sendiri, kayak tetap saya melekat di sini. Kira-kira gitu, setuju nggak nih? Alhamdulillah. Baik, berangkat ke materi 4 biji doang. Kami pengurus lingkungan tidak bisa berbicara banyak apa-apa. Pada intinya, yang saya lihat selama tinggal di RT 01 udah 1 tahun 1 bulan. Jadi melihat kesadaran masyarakat tentang kerja bakti. Tentang kerja bakti, yang saya lihat itu aja. Ibu-ibu, bapak-bapak digeber,
Ini kesehatan milik kita bersama, kebersihan lingkungan milik kita bersama. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Setuju ya? Tolong nih kerja bakti bulanan nanti ada juga program dari ketua RT ini, kerja bakti rutin Pak RT ya, yang meliputi dari Taman Jayakarta sampai Taman Sayang Anak. Kalau Taman Bapak Anak di mana? Nggak ada ya? Nggak ada. Tolong Bu, Pak ya, diingatkan kalau ibunya nggak sempat, bapaknya minimal tampak di depan rumah ibu bapak, nyapu, beresin di lingkungan. Nah, jadi RT RW berserta jajaran bergerak di tempat yang kotor-kotor. Karena pengurus RT, jujur Pak, saya garis bawahi, kami ini bukan pejabat, kami ini pelayan masyarakat yang siap dibangunkan 1 kali 24 jam. Takbir! Makanya kedepankan saling memaklumi. Kalau saya lagi di luar kota, jangan ngotot, mana si RW-nya? Waduh, itu kan tuntutan. Amanah yang kita emban ini berat sebenarnya, tapi syukur alhamdulillah masyarakat masih mendukung saya. Udah, itu poin yang pertama, kerja bakti dulu. Soalnya saya melihat. Kemudian yang kedua, paguyuban Pakem di RW 1 masih aktif enggak? Masih, alhamdulillah. Ini mungkin bulan besok selesai rentetan acara Maulid Nabi ini kita selesai, kita adakan, kita remajakan, dan kita berikan laporan untuk ketua musola masjid beserta para pengurus RT. Jadi para guru di RW 01 ini, kalau ada yang meninggal, yang ikut paguyubannya diberikan dana cuma-cuma untuk pemulasaraan sebesar 2 juta. Alhamdulillah, situ sudah berjalan 3 tahun ya Pak ya, kurang lebih 3 tahun ya, hampir 4 tahun lah. Mohon kepada warga RW 01 khususnya di RT 01 segera mendaftarkan diri juga, dan kita akan renovasi ambulans setelah diadakan peremajaan ketua Pakem itu. Kemudian yang ketiga, saya berharap kepada Abah Guru Pak Ustadz Baim Jalaluddin nanti di sela-sela ceramahnya berselawat sedikit. Maaf, ini bukan perintah Tuan Guru. Ada rencana warga RW 01 ini merenovasi musola, namun dananya masih di atas langit. Kita masih munajat minta sama Allah biar diturunkan rezeki untuk bangun majelis ini. Jadi selawat nanti kita sodorkan aja gotongnya, apura ya Guru, untuk bangun majelis ini. Karena lihat ibu-ibu kalau acara besar seperti terawih itu penuh Pak sampai jalan. Tapi hari-hari biasa-biasa lah, subuh sebaris ya, jaga, ya. Maghrib lumayan lah penuh, campur penumpang kerabat jati. Tapi alhamdulillah yang dapat pahalanya itu yang amal tetap ngalir. Kalau dibangun buat tempat ibadah, setuju nggak Bu? Alhamdulillah. Kemudian tadi udah gabung tuh peduli lingkungan. Nah, satu lagi. Yang terakhir adalah Ibu Bapak hadirin sekalian, kami akan membuat gerakan bersama tim kepolisian Satpol PP di lingkungan sana. Karena saya udah banyak laporan, kemarin ada 3 di seberang sono itu banyak LGBT. Jadi Ibu Bapak kalau malam minggu dampingi kami, Bapak standby di sini biar kita yang ngeroyok. Minggu besok kita lakukan. Banyak juga yang karaoke kita udah cek. Saya berani ngomong begini, sudah 3 kali cross check. Lalu 3 kali juga orang yang beranak tidak ada ayahnya di situ. Saya masih punya bukti video, foto-fotonya terakhir tahun 2020 Pak ya. Yaitu nggak ada bapaknya. Mau kita bawa ke rumah sakit karena masih pendarahan, dia nggak mau ngotot. Pada akhirnya kita telepon bagian medis. Tapi kabur anaknya, kita larikan ke Cibubur. Nah, dari berkat pengalaman itu saya mohon juga doa dan dukungannya kepada warga masyarakat RW 01 supaya wilayah kita tuh steril dari hal-hal yang haram. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Walakumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna wa aujabana bil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Salatu wa salaman daimaini mutalajimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khashiya rabbah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasakirin walhamdulillahi rabbil. Pertama yang saya hormati al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para guru, para hujaj, para tokoh masyarakat. Bil khusus yang saya muliakan guru kita semua al-mukarram wal muhtaram Bapak Kiai Muhammad Nasir. Juga di sini hadir pula guru kita dari Cileles Rangkas Bitung al-mukarram wal muhtaram Bapak Kiai Adha atau biasa yang kita kenal dengan Akang Buhe. Juga yang saya hormati kepada para guru-guru yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Terkhusus yang saya muliakan qori kita yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu merdu dan sahdunya suara qori tadi, begitu indah dan eloknya ayat-ayat yang dibacakannya tadi. Terangkai indah laksana untayan mutiara yang tak ternilai harganya. Ada apa itu? Kita yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu merdu dan sahdunya suara qori tadi, begitu indah dan eloknya ayat-ayat yang dibacakannya tadi. Terangkai indah laksana untayan mutiara yang tak ternilai harganya, menyentuh kolbu, menggapai jiwa, terukir rasa bahagia yang tak dapat diukir dengan kata-kata. Sehingga tak seorang pun pujangga yang pandai dan sastrawan yang piawai yang dapat mengukir kata-kata indahnya. Itulah satu dari tanda-tanda keagungannya Al-Quran. Maka harapan kita semua mudah-mudahan pahala bacaan tadi sampai kepada si pembaca khususnya dan umumnya kepada kita selaku pendengarnya. Amin ya Allah ya Robbal. Sekaligus kita doakan mudah-mudahan para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, para alimil ulama selaku pemuka agama senantiasa diberikan oleh Allah umur yang panjang, amin. Diberikan kesehatan, amin. Sehingga kita dapat senantiasa menimba ilmu dari para kiai, ustadz dan guru kita dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu. Amin ya Allah ya Robbal. Juga yang saya hormati kepada Bapak aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, yang saya hormati kepada Bapak Babinsa kita, juga yang saya hormati kepada Bapak RW kita yaitu Bapak Haji RW Nurdin, beserta para pengurus-pengurus yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'lim saya. Juga yang saya hormati kepada para jamaah hadirin semuanya, para bapak, para ibu, pemuda, pemudi, kum as'adakumullah, bil khusus kepada para panitia penyelenggara Maulid Nabi yang
yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Harapan kita semua mudah-mudahan apa-apa yang kita korbankan pada malam hari ini, baik tenaga, pikiran, waktu yang kita luangkan, serta dana yang kita keluarkan demi menghidupkan acara sunnah Kangjeng Nabi ini, mudah-mudahan dibalas oleh Allah dan dijadikan suatu bukti bahwa kita selaku umat Rasulullah yang siap membela agama Allah, yang siap menghidupkan sunnah Rasulullah. Dan Rasulullah pun punya janji, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah, yang artinya barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Kangjeng Nabi, faqad ahabani, sungguh manusia tersebut telah cinta kepadaku, dan jaminan manusia yang cinta kepada Nabi, kana ma'i fil jannah, nanti di yaumul kiamat dia akan duduk bersanding bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Robbal ya Robbal. Ibu siap ngaji? Siap. Mudah-mudahan pengajian kita diberkahkan oleh Allah. Amin. Yang tadinya jarang ngaji, beres dari ini acara mudah-mudahan rajin ngajinya. Amin. Yang tadinya jarang sholat, beres ini acara mudah-mudahan rajin sholatnya. Amin. Ibu-ibu yang biasa melototin suaminya, beres dari ini acara mudah-mudahan berhenti melototnya. Amin. Paeh urun melototnya. Bapak-bapak siap ngaji? Bapak siap? Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sudah kita maklumi bahwasannya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah telah dilahirkan manusia mulia yang telah dimuliakan oleh yang maha mulia. Telah lahir manusia yang agung yang telah diagungkan oleh yang maha agung. Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ini ibu kita diingatkan kembali bahwa Nabi kita itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Cuma yang jadi pertanyaannya sekarang udah nyampe apa belum tanggal 12? Udah lewat. Waduh, berarti masyarakat sini muludannya terakhir. Tapi saya doakan walaupun muludannya terakhir, mudah-mudahan masuk surganya mah duluan. Amin. Matinya pun duluan. Itu nenek-nenek mau amin gak jadi. Takut ya sama mati. Bu, ibu, pengen gak masuk surga? Pengen. Cuma yang jadi pertanyaan, muka kita ini pantas gak untuk masuk surga? Insya Allah pantas ya. Coba kalau kita lihat PRW, lihat ibu-ibu di sini wajahnya ahli-ahli surga. Amin. Lihat aja masih bapak tuh pakaiannya pada rapih, yang muda rapih, yang tua rapih. Maaf Pak, di kampung orang mah ibu-ibu pakaian rapih kayak gini paling juga kalau mau menghadiri ceramah doang. Sama? Waduh, ternyata kau menipu aku. Lagi ngaji mah hebat kayak ustazah, jajal beres ngaji kayak Tarsan. Ketika baginda lahir, banyak sekali orang-orang yang merasa bahagia. Banyak sekali orang-orang yang merasa bergembira. Jangankan orang-orang yang Allah bakal takdirkan baik, bahkan orang-orang yang Allah bakal takdirkan jahat. Ketika baginda lahir, banyak sekali orang yang merasa bahagia, banyak sekali orang yang merasa bergembira. Salah satunya Abu Lahab. Abu Lahab ketika baginda lahir termasuk orang yang pertama yang merasa bergembira, termasuk orang pertama yang merasa bahagia. Bahkan luapan kegembiraan Abu Lahab, amat yang bernama Suhaibah ketika itu mempunyai jasa diperdekakan oleh Abi Lahab. Saking bungahnya, saking bahagianya, saking gembiranya mendengar ponakannya lahir, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih ibu bapak Nabi kita ketika dilahirkan ke alam dunia dalam keadaan yatim karena sudah gak punya bapak.
Tidak lama kemudian ibunya pun meninggal. Lengkaplah sudah Nabi jadi yatim piatu. Akhirnya Nabi kita diurusin kakeknya. Gak lama kemudian kakeknya pun meninggal. Akhirnya Nabi diurusin oleh pamannya Abi Thalib. Padahal menurut riwayat Abi Thalib hidupnya sederhana. Bari jeung loba anakna, banyak anaknya. Tapi beliau mampu mengurusi baginda Nabi. Kenapa demikian? Sebab baginda Nabi ibu hidupnya prihatin. Salah satu keprihatinan baginda Nabi, dia tidak akan berani makan kalau anak Ki Abi Thalib makan duluan. Beda dengan kita, beda dengan anak kita udah menumpang di rumah pamannya, orang lain belum makan dia udah makan habis 2 piring. Bahkan dulu ibu maaf ya, baginda Nabi punya ibu suson. Siapa nama ibu susonnya? Umi Halimatu Sa'diyah. Baginda Nabi walaupun masih bayi, ajaibnya luar biasa. Dia maunya netek sebelah kanan aja, gak mau netek sebelah kiri. Karena walaupun masih bayi, keistimewaannya sungguh sangat luar biasa. Baginda Nabi mengetahui yang sebelah kiri milik anaknya ibu Halimatu Sa'diyah. Beda dengan anak kita, dua-duanya disedot anak kita. Bahkan anak kita mah kalau disampih itu sulitnya, susahnya luar biasa. Kadang-kadang ibu punya bayi umur 2 tahun kan sering disampih tuh. Ada yang disampih PW pakai daun samiloto, ada disampih pakai gambir, gak mempan. Kata suaminya, coba neng nih pakai kopi bubuk. Akhirnya pakai kopi bubuk, bukan berhenti malah nambah kenceng. Sambil ngacungin jempol, mantap kopi susu. Singkat cerita ibu bapak, ketika Nabi kita diurusin oleh pamannya beranjak remaja, akhirnya Nabi kita diajak itu dagang oleh pamannya, bergabung dengan janda kaya yang bernama Siti Khadijah. Itu ibu Siti Khadijah dagangannya tambah laris, usaha Siti Khadijah tambah maju, usaha Siti Khadijah tambah jaya, bawa hoki tukang Nabi. Akhirnya ibu Siti Khadijah jatuh cinta terhadap baginda Nabi. Lalu dia melamar kepada pamannya Abi Thalib agar dinikahkan dengannya. Kala itu usia baginda Nabi 25 tahun, status bujangan. Menikah dengan Siti Khadijah umur 40 tahun, status janda 2 kali. Makanya kalau di sini ada pemuda umur 25 tahun status bujangan, menikah dengan umur 40 tahun statusnya janda, berarti pemuda tersebut ngikutin gaya Kangjeng Nabi. Sama itu ibu. Emang zaman sekarang ibu maaf ya, janda semakin terdepan. Bahkan kalau ada pemuda sedang kasmaran kepada seorang janda, dia selalu mengatakan, Pak RW, apabila janda sudah di hati maka perawan tiada arti. Hidup janda. Bahkan sekarang Pak RW ada yang sedang ngetren di Facebook, ada grup Facebook, grupnya namanya Rojali. Apa itu Rojali? Ternyata singkatan dari rombongan janda liar. Ada janda liar di sini ada. Ada. Maaf ini Pak. Terus ini terus. Singkat cerita ibu, ketika Nabi kita beranjak umur 40 tahun, dilantiklah Nabi kita oleh Allah menjadi Rasul, diturunkannya wahyu secara berangsur-angsur. Kala itu Nabi kita, kala itu Rasul kita di tempat diturukan, diperintahkan oleh Allah untuk dakwah di masyarakatnya. Saat itu satuan bahkan puluhan manusia berbondong-bondong masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ pula ibu barulah mulai datang halangan, rintangan, cacian, makian, bahkan rencana pembunuhan terhadap Nabi kita, terhadap Rasul kita ketika beliau melaksanakan dakwah Islam. Sering kapan ibu, bapak, para penceramah menjelaskan akhlak-akhlak Rasul yang sangat luar biasa ketika beliau melaksanakan dakwah Islam. Salah satu akhlak Rasul yang sangat luar biasa ketika beliau melaksanakan dakwah Islam ibu, ketika Rasul lewat ke depan rumah kafir, itu orang kafir meludahin bu, ceplok.
Pas mukanya Rasul gak marah, Nabi kita gak marah, diusap pakai sorbannya. Lewat lagi ke depan rumah kafir, diludahin lagi, ceploh, diusap lagi, diludahin lagi, diusap lagi. Coba kalau kita, coba kalau Pak Haji Nurdin, coba kalau saya pun ibu disebut kiai, kalau diludahin mas saya juga sama, diusap pakai sorban, cuma mata tungak-tingok nyariin batu. Baledok sekali. Ketika Rasul lewat lagi ke depan rumah kafir, ibu itu kebetulan si kafir yang biasa ngeludahin kagak ada. Langsung Rasul kita nanya ke tetangganya, Mang, ini yang punya rumah ini kemana? Kata tetangganya, ya Muhammad, dia sakit. Apa yang Rasul lakukan? Balik ke rumah, bawa buah-buahan, nengok orang kafir yang sering ngeludahin tadi, ketok pintu, tok 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 tok. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad langganan. Langganan apa? Langganan diludahin. Itu ibu yang tadinya orang kafir, sakitnya luar biasa, mendadak sembuh, langsung buka pintu, meluk Kangjeng Nabi. Ya Muhammad, kerabatku yang sangat dekat, temanku yang sangat akrab, belum ada satupun menengok aku sakit, tetapi engkau Muhammad, orang yang sering aku ludahi, orang pertama yang menengok aku. Untuk itu saksikanlah olehmu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasul. Ini bapak ibu yang dinamakan idfa billati hiya ahsan, membalas sikap buruk orang lain dengan sikap utama yang lebih baik. Rasul hebat, Rasul sangat luar biasa akhlaknya ketika beliau melaksanakan dakwah Islam. Bu, saya ingin bertanya sama ibu, contoh nih ya, seumpamanya ibu pernah bu diludahin sama tetangga ibu, terus tetangga yang pernah ngeludahin kita sakit, kira-kira ini bu kita nengok apa kagak? Nengok apa kagak? Kagak. Kelihatan dari mukanya juga. Ngedoain apa kagak? Ngedoain, cuma ngedoain supaya cepat mati ya. Segitu pakai kerudungan. Makanya akhlak kita jauh dengan akhlak Rasul, betul. Cacian, makian, halangan, rintangan, termasuk rencana pembunuhan, Rasul sikapi dengan sifat sabar dan tabah. Termasuk pamannya Abu Lahab, yang ketika baginda Nabi lahir, yang ketika Rasulullah lahir, dia merasa bergembira, tapi saat lahirnya Muhammad Rasulullah, saat lahirnya ajaran Rasulullah, Abu Lahab termasuk orang pertama yang menentang dakwah Rasul. Makanya nanti Abu Lahab bakal dimasuki neraka. Cuma setiap Senin Abu Lahab mendapatkan dispensasi peringanan hukuman karena pernah bahagia, pernah bergembira dengan lahirnya junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Ibu, Abu Lahab saja yang notabene kafir bahagia dengan kelahiran Nabi, mendapatkan keistimewaan yang sangat luar biasa. Apalagi kita orang yang beriman, alhamdulillah. Makanya hikmah maulid ini, kita jangan hanya mengagungkan hari lahirnya saja, kita jangan hanya mengagungkan bulan lahirnya saja. Yang lebih utama yang harus kita agungkan apa yang telah dilahirkannya, yaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi. Karena dengan kita melaksanakan apa yang telah diajarkan baginda Nabi, ini akan menjadikan wasilah mempertahankan keimanan di dalam diri kita masing-masing. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, maulid yang tiap tahun kita rayakan, maulid yang tiap tahun kita besarkan, ini merupakan bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad.
Bahkan bapak ibu nikmat dilahirkannya baginda Nabi ini jauh lebih besar daripada nikmat iman, nikmat Islam yang ada di dalam diri kita. Kenapa demikian? Karena tanpa dilahirkannya baginda Nabi, mustahil kita akan beriman, mustahil kita akan memeluk bahkan maulid yang tiap tahun kita rayakan, maulid yang tiap tahun kita besarkan, ini merupakan bentuk cinta kita terhadapnya. Karena tanpa rasa cinta terhadap baginda Nabi, acara maulid seperti ini tidak akan nampak terwujud dan semuanya akan nampak mudah jikalau didasari dengan rasa cinta. Bahkan anak muda bilang, demi cinta gunung tinggi akan kudaki, lautan luas akan aku seberangi, bila perlu RW pun akan aku lewati. Tapi semua itu boh. Jikalau kita mengatakan cinta tanpa adanya bukti-bukti dan ciri-ciri. Likulli syai'in alamah. Setiap perkara pasti mempunyai bukti dan ciri. Tidak terkecuali kita cinta terhadap baginda Nabi, lalu mana cirinya? Beragam versi orang mengekspresikan kecintaannya, seragam apapun tetap mempunyai esensi. Man ahaba syai'an kasrodikro, barang siapa yang mencintai sesuatu, barang siapa yang mencintai seseorang, maka dia akan selalu menyebut-nyebutnya kapanpun, dimanapun, dan dalam suasana bagaimanapun. Betul? Begitupun jikalau kita cinta terhadap baginda Nabi, maka kita pun harus selalu menyebut-nyebut namanya, yaitu dengan cara membaca sholawat terhadap baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu. Kira-kira ibu siap kita bersolawat? Siap? Sekalian PRW akan menjemput pakai ini, apa namanya, pakai sorban. Silakan PRW, ini request PRW nih. Kita bersolawat, ibu siap? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi adil badriyah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wa ni'mah wa min hamil wa minhum bi adil badriyah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Orang miskin kita bantuin, anak yatim kita santunin, janda tua kita tolongin, janda muda kita kawinin. Salatullah salamullah ala
Maka penting ibu mau sholat kita baca sholawat, beres sholat kita baca sholawat insya. Bahkan nidurin anak pun penting baca sholawat. Coba realita umat Islam zaman sekarang khususnya kaum ibu-ibu nidurin anak bukan baca sholawat tapi make nina boh. Penting ibu mau sholat baca sholawat, beres sholat baca sholawat. Bahkan menurut keterangan hadis Kangjeng Nabi, siapa orang yang selalu membaca sholawat satu hari satu malam 500 kali, maka itu orang tidak akan terkena penyakit fakir di dunia. Alhamdulillah. Habis dohor 100, asar 100, maghrib 100, isya 100, subuh 100, jumlah jam leh 5. Kalau kita yakin ibu, kalau kita yakin bapak dengan barokah membaca sholawat terhadap Kangjeng Nabi satu hari satu malam 500 kali, maka kita semua tidak akan terkena penyakit fakir di dunia. Alhamdulillah. Bahkan menurut riwayat yang lain, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra shalawatin, yang artinya barang siapa yang membaca sholawat kepadaku satu kali saja, maka Allah bakal balas 10 rahmat. Satu kali sholawat 10 rahmat yang akan kita dapatkan. Alhamdulillah. Apa sih istimewanya dan apa sih rahasianya bagi orang yang membaca sholawat terhadap baginda Nabi satu kali Allah balas 10 rahmat? Lamun kita lihat keterangan di dalam kitab Fawaidul Makiyah pinggirnya, inda dzikri sholihin tanzilu rahmah, ketika kita mengingat serta menyebut nama orang-orang yang soleh, maka Allah bakal turunkan rahmat. Apalagi yang kita sebut makhluk yang sangat istimewa, manusia yang sangat luar biasa. Siapa lagi kalau bukan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, walaupun Nabi kita dari golongan manusia, akan tetapi beliau tidak bisa dipersamakan dengan manusia biasa. Betul? Muhammadun basarun wa laysa kal basari bal huwa yakutatun wan nasu kal hajari. Nabi bagaikan intan mutiara, sementara kita ibarat batu bata. Coba kita ibu muhasabah diri, coba kita berintrospeksi diri. Kalau Nabi kita, Rasul kita bentar-bentar sholat, bentar-bentar sholat, kita mah sholatnya bentar-bentar. Betul? Kalau Nabi kita nih bu, dikit-dikit sodakoh, dikit-dikit sodakoh, kita mah sodakohnya dikit. Coba tadi nih, tadi kan panitia keliling tuh, keliling kan? Di tas ibu ada duit kan ratusan ribu, 50 ribuan, 20 ribuan, 5 ribuan. Yang masuk tadi yang mana tuh? Berapa yang banyak itu? Nominalnya panitia 5.000 ya? Padahal tas ibu ada ratusan loh itu. Kelihatan dari sini juga. Yang 5.000-nya ada 2 lembar, yang bagus satu, yang lecek satu. Yang tadi yang masuk yang mana tuh? Yang lecek dah ketahuan. Kelihatan tuh panitia lagi merapihin duitnya tuh. Jadi kita membeda jauh ibu dengan Kangjeng Nabi. Rasul bagaikan intan mutiara, kita bagaikan batu bata. Karena Nabi kita ibu makhluk yang sangat istimewa. Salah satu keistimewaan baginda Nabi, sebelum beliau dilahirkan ke alam dunia, tapi namanya sudah terkenal. Siapa yang mengenali nama Muhammad? Padahal nama Muhammad belum dilahirkan ke alam dunia. Siapa lagi kalau bukan manusia pertama, Nabi Adam alaihi. Menurut riwayat ibu, itu Nabi Adam ketika menikah dengan ibunda Hawa, yang menjadi mahar mas kawin adalah sholawat terhadap baginda Nabi. Cuma yang jadi pertanyaan ibu, Nabi Adam ketika memberikan mahar sholawat, sholawatnya berapa kali? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sholawatnya 1000 kali satu napas. Kira-kira Pak RW kalau baca sholawat 1000 kali satu napas kuat apa tidak?
nggak bakalan kuat. Jangankan kita kecil, Nabi Adam tinggi besar, ketika melantunkan solawat, ketika membaca solawat 1000 kali satu napas, Nabi Adam kagak kuat. Menurut riwayat Nabi Adam kuat cuma 300 kali, menurut riwayat yang lain Nabi Adam kuat cuma 500 kali. Yang 500 kalinya dihutang. Makanya sampai sekarang ada PRW, syariat mahar mas kawin boleh dihutang. Saya terima nikah dan kawinnya si Anu binti Anu dengan mas kawin emas 100 gram dihutang, boleh. Bahkan ibu mahar mas kawin dibayar separuh boleh. Mahar mas kawin dibayar separuh boleh, cuma malam pertama diancam jangan semua, separuh bayar. Bahkan ketika Nabi Adam ibu diturunkan dari surga ke tanah Hindia, Nabi Adam sujud di atas batu. Sujudnya Nabi Adam selama 40 tahun sambil membaca doa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Doa Nabi Adam belum diijabah oleh Allah. Tobat Nabi Adam belum diterima oleh Allah. Akhirnya Nabi Adam bangun tuh dari sujudnya, melotot matanya melihat kalimah bercahaya dan mulia. Itulah kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nabi Adam langsung bertanya, ya Allah sebenarnya siapa sih ini nama Muhammad ada di samping namamu? Allah jawab kepada Nabi Adam, ya Adam hada ismun min asma'i auladik. Hei Adam, ini adalah nama calon kelak nanti turunanmu. Kata Nabi Adam, hebat amat itu orang sebelum dilahirkan ke alam dunia tapi namanya sudah terkenal. Hebat apa kagak bu? Hebat apa kagak? Hebat. Nabi kita sebelum dilahirkan ke alam dunia tapinya namanya sudah terkenal. Beda dengan nama kita, beda dengan nama anak-anak kita, terkenalnya sesudahlah. Coba dah tanya tetangga ibu, teh anak teteh siapa sih itu yang pertama namanya? Dijawab si Mei Mei, sebab lahirnya bulan Mei. Itu teh yang kedua, itu masih Febrianti, sebab lahirnya bulan Februari. Itu teh yang ketiga, itu mah lahirnya bulan Maret. Siapa? Siapa lagi kalau bukan Emak Erot. Nah, bulan Maret berarti. Nabi kita mah sebelum dilahirkan ke alam dunia tapi namanya sudah terkenal. Bahkan kata Allah kepada Nabi Adam, ya Adam, ud'ani bihaqqihi qad ghafartu lak wa laula Muhammadin ma khalaqtuk. Hai Adam, mintalah kau pengampunan terhadapku dengan haknya Muhammad. Sebab kalau aku tidak menciptakan Muhammad, maka aku pun tidak akan menciptakanmu. Ini asal muasal perintah pertama tawasul terhadap Nabi Adam alaihi. Akhirnya Nabi Adam ibu bapak bertawasul, ilahi inni atawassalu bihadzal walad anta ghfir li hadzal walid. Ya Allah, aku bertawasul dengan haknya Muhammad, untuk itu ampunilah aku selaku orang tuanya. Akhirnya tobat Nabi Adam diterima oleh Allah. Akhirnya doa Nabi Adam diijabah oleh Allah. Wasilah tawasul terhadap baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan bapak ibu, tobatnya Nabi Adam diterima oleh Allah, wasilah tawasul terhadap baginda Nabi. Ini merupakan asbabun nuzul ayat fatalaqqa adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwa tawwabur. Doa Nabi Adam diijabah oleh Allah. Kesalahan Nabi Adam dimaafkan oleh Allah. Wasilah tawasul terhadap baginda Nabi besar Muhammad. Maka harapan kita semua dengan cara kita mengingat serta menyebut namanya pada malam hari ini, Allah turunkan rahmat untuk kita semua. Amin ya robbal. Jadi ciri cinta yang pertama terhadap baginda Nabi, kita harus selalu membaca sholawat. Ciri cinta yang kedua, setelah kita buktikan dengan ucapan, maka kita pun harus buktikan dengan perbuatan. Bohong jikalau orang mengatakan cinta terhadap baginda Nabi, akan tetapi dia tidak mau melakukan apa yang telah diajarkan baginda Nabi besar Muhammad. Makanya harapan kita semua, mudah-mudahan Maulid ini bukan hanya seremonial, tapi harus ada hikmah dan berkahnya untuk kita semua. Amin ya robbal.
Akan tetapi ibu bapak, kita tidak akan mampu mengikuti apa yang telah diajarkan baginda Nabi kalau kita tidak dekat dengan pewaris-pewaris Nabi. Kenapa demikian? Karena kita belum pernah melihat wajah Rasul, kita belum pernah mendengar seruan tauhid dari Rasul. Akan tetapi kita semua beriman kepada Allah dan Rasulullah. Alhamdulillah. Makanya cara untuk kita mampu mengikuti apa yang telah diajarkan baginda Nabi, kita harus dekat-dekat dengan para alimin ulama, para kiai. Insya. Sebab kalau kita dekat dengan majlis taklim anak kita di pesantren, kita akan menemukan yang namanya ilmu tauhid, sehingga kita tahu qasdul hayat, tujuan hidup kita adalah Allah. Di majlis taklim anak kita di pesantren akan menemukan ilmu fikih, sehingga anak kita mengetahui manhajul hayat, aturan hidup kita diatur oleh aturan Islam. Bahkan di majlis taklim di pondok pesantren kita akan menemukan yang dinamakan ilmu tasawuf, agar kita mengetahui qudwatul hayat, contoh hidup kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi. Intinya ibu bapak, kalau kita pengen selamat dunia dan akhirat, kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, jangan jauh-jauh di majlis taklim. Anak kita jangan sampai kagak di pesan. Sebab ibu bapak, ciri orang yang Allah bakal selamatkan, pertama orang tersebut Allah bakal ketemukan dengan yang namanya ilmu pengetahuan. Dengan ilmu insya Allah hidup kita lebih mudah. Dengan ilmu kita akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dengan ilmu kita akan mengetahui mana yang wajib kita laksanakan dan mana yang wajib kita tinggalkan. Insya Allah dengan ngaji akan mempertebal keimanan kita. Dengan ngaji akan bertambah-tambah ilmu pengetahuan kita. Alhamdulillah. Makanya wajar ibu, awal pertama pendidikan kata Ibnu Ruslan, awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqoni. Pertama kewajiban terhadap manusia, ini sama halnya pendidikan pertama yang harus kita tanamkan untuk anak-anak kita. Sebelum ilmu ibadah, ilmu akidah. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmu ma'rifat. Apa sih ma'rifat? Idrakun jajimun bihaisu laisa ma'ahu tarodudun muwafiqun dilwaqi'i nasiun andalilin. Ibu apal kagak? Apal kagak? Pak RW apal kagak? Ini pengajian PAUD Pak RW. Pendidikan usia dini, ilmu makrifat, wujud kidambako. Ibu gak hafal? Ibu gak hafal? Coba barengan ibu-ibu, bapak-bapak kompak. Idrokun kurang kenceng. Maksud kurang kenceng, volume suaranya naikin. Kapan lagi suara kita pakai ngaji, pakai ibadah? Alhamdulillah. Mulai dari dalam sampai luar, ibu-ibu bapak-bapak kompak. Coba idrakun jajimun bihaisu laisa ma'ahu tarodudun muwafiqun silwaqi'i nasiun andalilin. Balik lagi. Maksud balik lagi, baca lagi. Udah hafal apa belum? Untung ada maulid dan alhamdulillah. Sekali lagi hidrakun jajimun bihaisu laisa ma'ahu tarodudun muwafiqun lilwaqi'i nasiun andalilin. Apalin. Dasar nenek-nenek disuruh malah nyuruh lagi. Memang gitu Pak, nenek-nenek zaman sekarang sering gagal fokus. Ini sekarang ibu kapan corona udah hampir 3 tahun. Kayaknya ini berkah doa dari nenek-nenek. Ada nenek-nenek dapat bantuan beras di RT. Terus nanya, teh ini beras dari mana? Kata RT, bantuan corona. Didoain sama nenek, mudah-mudahan itu si corona panjang umur.
Itu namanya nenek gagal fokus. Jadi itu ibu bapak, makrifat menurut versi tauhid, bukan versi tasawuf. Makrifat menurut versi tauhid teh idrakun jazimun, pengetahuan yang pasti. Jadi iman ini bukan bangsa hayalan PRW, bukan sak, bukan waham, bukan bon, tapi harus yakin 100%. Fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. الإيمان بها تحصل العمل بها ندخل الجنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Muhammadur Rasulullah. Walaupun kepala harus berpisah dengan jasad, kita wajib mempertahankan la ilaha illallah. Bihaisul laisa ma'ahu taradud, dengan sekira-kira tidak ada di dalam iman itu taradud. Apa sih taradud? Meragukan kita kepada Allah. Maka hal-hal yang dapat mendatangkan taradud wajib kita tinggalkan. Hal-hal yang dapat menurunkan keimanan, merendahkan keyakinan, itu pun harus kita tinggalkan. Zaman sekarang umat Islam, kalau kita lihat dengan kacamata Islam, udah hancur sehancur-hancurnya, terutama generasi muda kita. Betul, generasi muda kita sudah gak ngaji ilmu akidah, ilmu syariah, ilmu akhlak, pergaulan dibebaskan. Benar apa tidak? Apalagi tadi menurut PRW Pak Haji Nurdin, zaman sekarang awas hati-hati, pergaulan anak kita harus dipantau. Sekarang sedang musim penyakit LGBT, bener gak? Ibu tahu LGBT? LGBT itu singkatan L-nya lesbian. Jadi wanita sama wanita kawin, mau ngadu dompet. G-nya gay. Apa sih gay? Cowok dengan cowok menikah, mau ngadu gantar. B-nya bisek. Apa sih bisek? Manusia yang tidak puas menyalurkan syahwatnya kepada manusia lagi, dia salurkan terhadap hewan atau binatang. Kebo diperkosa, kambing dimesmel. Ini LGBT, hati-hati. P-nya transgender, perubahan alat kelamin dari wanita ke laki-laki, dari laki-laki ke wanita. Ini hati-hati ibu, itu penyakit menular, naudzubillahi min. Ingat ibu ya, yang menghancurkan iman kita bukan kemaksiatan saja, bukan meninggalkan ketaatan saja, termasuk pergaulan di luar itu dapat menghancurkan keimanan kita, menghancurkan keimanan anak-anak kita. Anak kita sudah gak dididik ilmu akidah, ilmu syariah, ilmu akhlak, pergaulannya bebas. Coba ibu kita lihat, kalau tahun baru 1 Januari yang banyak ngarahin orang Islam apa luar dari Islam? Orang Islam. Tengah malam jam 12 malam padahal KTP-nya Islam, ngaku umat Rasul, padahal ngaku umat Rasul jam 12 malam tengah malam kita disunahkan berzikir, kita disunahkan banyak bertafakur, merenung atas kemahabesaran Allah. Tapi realita umat Islam zaman sekarang, coba dah kalau tahun baru jam 12 malam bakar-bakar petasan, tiup-tiup trompet, bahkan yang punya motor dihidupin motornya, digerung-gerung. Yang punya mobil dihidupin mobilnya, digerung-gerung. Yang punya motor dipencet klaksonnya, yang punya mobil dipencet klaksonnya, bahkan yang punya kebogoh dipencet klaksonnya. Ibu, hati-hati ini anak kita. Kadang-kadang maaf ibu di Rangkas Bitung, anak muda, perawan, pemuda kalau mau ngerayain tahun baru itu sampai pergi ke Pantai Cerita. Di sana di Banten ada yang disebut Pantai Cerita PRW.
Mungkin PRW juga tahu. Itu kadang-kadang pemuda zaman sekarang habis dohor berangkat, asar lewat gak sholat, maghrib lewat, isya lewat, menunggu jam 12 malam. Bener gak? Oh hebat. Kadang-kadang beli ikan puluhan kilo buat bakar-bakar, beli ayam puluhan ekor buat bakar-bakar, habis ratusan bahkan jutaan demi memperingati tahun baru. Tapi giliran bikin berkat buat muludan, masya Allah ikan teri dijaketi. Kadang saya ingin bertanya, wahai ikan teri, apakah kamu sedang kedinginan? Atau bikin berkat mulut, ikan teri dijaketin, dibawa ke musola buat ngeriung, nggak taunya anak juga ikut ngeriung, kenal lagi sama anaknya. Begitu balik ke rumah ditanya sama ibu, ceng mana berkat, pasti buka, waduh tong balik lagi. Awas ini, hati-hati ibu, itu bisa menimbulkan tarodud, merendahkan keimanan, menurunkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu. Belum lagi kaulah muda-mudi kita dijajah dengan gaya berpakaian, tobeat keislaman sudah hilang zaman sekarang. Anak-anak kita ibu gengsi pakai sarung, anak kita gengsi pakai koko, pakai peci, betul apa tidak? Ini kapan di jembatan besi, walaupun Jakarta mayoritas orang Rangkas, orang Pandeglang, bener gak? Yang perawan kerja konveksi, yang pemuda kerja sablon, itu perawan orang Rangkas, orang Pandeglang, pakaiannya udah kayak orang Cina. Kadang-kadang pakai celana di atas lutut sejengkal, dilihat serba salah, gak dilihat. Iya dilihat kan dosa Pak, gak dilihat mubajir. Bahkan kalau kata PRW mah lumayan. Ibu kita ketawa sambil jangankan kita jarang ngaji, jarang sholat, walaupun kita rajin ngajinya, rajin sholatnya, kalau kita bebasin anak perawan kita buka-buka aurat, dayus anti haramun ala dayus, surga diharamkan bagi orang-orang yang dayus, naudzubillahi min. Belum lagi kaulah muda-mudi kita ibu dijajah dengan HP, dijajah dengan teknologi. Anak muda kita sibuk dengan IT, sibuk dengan teknologi, sibuk dengan media sosial yang dinamakan Facebook. Bener apa tidak? Ibu tahu nggak Facebook? Tulisannya Pacebo, tinggal nambahin huruf L dan huruf U, lupa cek. Awas ibu, hati-hati anak kita. Boleh silakan punya HP, tapi jangan sampai ditunjukin HP. Kita harus bisa ngatur waktu, ada waktunya ngaji, waktunya sholat, waktunya main, Tapi rata zaman sekarang kan demam dengan HP, orang lain pada sholat, dia sibuk main HP, bener apa tidak? Aduh, ada gara-gara HP anak kita malas ngaji, gara-gara HP anak kita malas karena sholat. Innalillahi wa inna ilaihi. Belum lagi perzinahan merajalela gara-gara lewat HP. Perselingkuhan pun merajalela gara-gara lewat HP. Gimana ibu perzinahan gak merajalela? Umuran SMP bapak kalau pacaran manggil ke kebogohnya papi mami. Beneran, ayah bunda, umi abi. Kadang-kadang cowoknya SMS sama ceweknya, sayang udah makan apa belum? Makannya yang gede ya, karena AA kagak mau punya pacar yang badannya kurus. Dibalas lagi sama ceweknya tuh, alhamdulillah AA udah. Makasih ya atas perhatiannya, I miss you. Nawarin makan sekali, diciumnya juga sekali. Begitu waktu dohor, itu lakinya SMS lagi, sayang jangan lupa sholat ya, sholat juga. Agak gak mau ya punya pacar yang berani ninggalin sholat. Tahu nggak kenapa? Kalau sholat saja ditinggalin, apalagi AA, mantap. Kayak yang iya jadi ya. Terus balas lagi sama ceweknya, alhamdulillah AA udah nih lagi sujud. Ya, lagi sujud SMS-an coba. Lagi sujud selfie, innalillahi wa inna ilaihi. Gara-gara HP anak kita malas ngaji, betul? Gara-gara HP anak kita malas karena sholat, innalillahi wa inna ilaihi. Makanya hikmah maulid ini yuk, giring anak kita untuk ke majlis taklim, untuk ke musola. Ini musola yang begitu bagus. Kalau yang isi pemudapan mantep bu. Mulai dari yang adzan pemudapan hebat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh kalau pemuda kan enak adannya, bener gak? Cuma realita zaman sekarang kan masjid musola yang
adang-adangnya aki-aki lagi aki-aki lagi. Makanya hikmah maulid ini, giring anak kita ke pengajian, giring anak kita ke musola. Insya harapan kita semua mudah-mudahan dengan barokah maulid anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh dan soleha, amin ya robbal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, maulud itu ada dua. Ada Maulud Muhammad bin Abdullah, ada Maulud Muhammad Rasulullah. Maulud Muhammad bin Abdullah, jangankan kita orang yang beriman, Abu Lahab orang kafir bergembira, berbahagia. Tapi saat lahirnya Muhammad Rasulullah, saat lahirnya ajaran Rasulullah, Abu Lahab termasuk orang pertama yang menentang dakwah Rasul. Makanya di sini ada hikmah, jangan hanya kita mengagungkan hari lahirnya saja, jangan hanya kita mengagungkan bulan lahirnya saja, yang lebih utama kita agungkan apa yang telah dilahirkannya, yaitu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harapan kita semua mudah-mudahan pengajian kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Yang tadinya kita jarang ngaji, beres ini acara, mudah-mudahan rajin ngajinya, amin. Yang tadinya kita jarang sholat, beres ini acara, mudah-mudahan rajin sholatnya, amin ya Allah ya Rabbal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amin. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna waj'al auladana min ahli ilmi wa min ahli al-khair wa ij'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya Pak RW, saya mohon maaf saya tidak bisa menemani Pak RW lagi karena langsung berangkat ke Masjid Ar-Rahman. Jamaah saya ini ngundang Kiai 2. Kebetulan Kiai 2-nya ini datangnya malam semua. Mau gak mau saya yang harus menyelenginya. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada manfaatnya untuk kita semua. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kepada para jamaah yang saya hormati, ada amanat dari beberapa jamaah kita yang pada saat ini dia yaitu mengikuti syukuran dalam rangka peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini akan dibacakan yaitu yang pertama dari Ibu Sri Haryatmi, mengirim doa dan sekaligus sedekahnya yang pahalanya untuk almarhumah Ibu Husnul Khotimah bin Lagiman dan juga Bapak Karyo Ditromo bin Tromo Santiko, almarhumah Ibu Wagina binti Kromo Tiko, Ibu Surya binti Adam, Bapak Wagino bin Karyo Ditromo, Bapak Jasmani bin Kasmiran, Ibu Ngatimin, Bapak Ngatimin bin Adam, Ibu Sri Supatmi binti Satimin. Maka mudah-mudahan almarhum dan almarhumah keluarga Bapak Ibu Sri Haryatmi, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya serta mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari keluarga Ibu Anin juga mengirim doa dan juga sekaligus dari sedekah yang dikeluarkannya, yaitu yang pahalanya dikudukan untuk
almarhum Bapak Amir bin Yusuf bin Yusuf, Ibu Siti Sarah binti Mi'ad, dan Muhammad Fikri bin Mamat, Bapak Bainar Gadis binti Mi'ad, Ratina Putri binti Mamat, Dasar bin Sarjaya, Aminah binti Jahod, Nonon Nur Mawati binti Ramli Ibrahim, dan Asnawi bin Jahad. Itulah yang dikirim doa oleh keluarga Ibu Anif. Dan kemudian untuk almarhum Bapak Adam bin Adam, Bapak Firman bin Atta, Bapak Misra bin Adam, Ibu Nuryani binti Firman, Ibu Sitimah binti Durasi, dan yang terakhir Ibu Sanira binti Kawiyok. Itulah yang dikirim doa oleh jamaah kita yang pada malam ini biar bersedekah dalam rangka yaitu peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan almarhumin keluarga yang tadi saya sebutkan diterima atas segala ibadahnya dan juga diampuni segala dosanya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, serta mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga yaitu khususnya kepada para jamaah Mushola Al-Hikmah dan umumnya warga RT 1 Jembatan Besi, mudah-mudahan semua sedekahnya untuk memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibalas dengan pahala yang berlipat ganda, ditetapkan iman Islamnya, dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan dijadikan pula keturunannya yang soleh dan solehah, dan juga dilancarkan usahanya, berkah rezekinya, serta dikabulkan segala cita-citanya, terutama kepada para panitia semuanya, umumnya jamaah Mushola Al-Hikmah. Alhamdulillah yang tadinya rencananya hanya secara sederhana, ternyata alhamdulillah dengan sangat meriah untuk memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan kita diaku sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin wa ya rabbal alamin. Wa ala hadhihi niyyah wa qulna bil khalisah wa ila hadratin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi ala rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wafini ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jamil al hajat wa tuqaddiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha ya Allah izzaka a'la darajat wa tuqaddiruna biha salawat min jagati fil hayat wa ba'dal mamat. Inna ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lahum wa tarhum wa fihim wa'fahum wa aqim nuzulahum wa wasifan qalahum bi rahmatika ya arham
arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma taqlana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabal sihat wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hasil maqasidana biridhaka ya Allah di hadzal majlis ya hajati jamaah musalla yang hadir pada malam ini. Antas sami'an kalim antal basir antal qudrati ya Allah la haula quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada para jamaah. Alhamdulillah, ternyata Mushola Al-Hikmah tidak mau ketinggalan dalam memperingati hari-hari besar Islam. Jadi pada malam ini jamaah Mushola Al-Hikmah dan juga umumnya kepada warga 0 RT 1 Jembatan Besi bukan sekedar malam ini memperingati Maulid Nabi atau kelahirannya Nabi, tapi juga sekaligus memperingati hijrahnya Nabi dan juga memperingati wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi yaitu dilahirkan bulan Rabiul Awal dan juga hijrah pada bulan Rabiul Awal, wafat pada bulan Rabiul Awal, dan banyak juga sebagian ulama yang mengatakan diangkat menjadi Rasul dan juga menjadi Nabi di bulan Rabiul Awal. Sekarang alhamdulillah memperingati lengkap di sini. Ada tabligh akbarnya, ada juga secara riungan mengeluarkan hartanya yang kita hadapi ini. Jadi untuk memperingati Maulid berbagai macam cara, ada dengan tabligh akbar terutama di Jakarta, bahkan sampai sekarang sampai di kampung-kampung. Ada juga yang dengan mengeluarkan hartanya untuk bersedekah dengan masakan yang enak-enak, itu kebanyakan di Kulon ya. Itu luar biasa. Kalau memang Maulid berkatnya enggak tanggung-tanggung, semobil losbak itu isinya berkat semua ya. Dan kalau di pinggirnya itu pakai telur bukan sekilo 2 kilo, 5 peti itu untuk di pinggirnya, dan benderanya juga dengan uang. Saking senangnya untuk memperingati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau pengen menambahkan, yuk di dalam bulan Rabiul Awal dengan beberapa hari lagi memperingati kelahiran Rasul, juga dengan berpuasa sebagaimana Rasulullah pada ketika ditanya, ya Rasulullah kenapa engkau puasa di hari Senin? Maka Nabi menjawab, karena di hari Senin itu adalah hari kelahiranku. Jadi Nabi memperingati kelahirannya dengan berpuasa. Maka mudah-mudahan semua pengorbanan para jamaah dan hijrahnya meninggalkan tempat tinggalnya, yaitu untuk hadir dalam rangka yaitu peringatan Maulid, diterima oleh Allah, dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.